Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah momen emosional yang melibatkan tamu dari Pasuruan yang datang untuk mencari solusi atas masalah kesehatan kakinya yang terasa panas. Dalam perjalanan menuju solusi, kita akan melihat bagaimana ibunya terhubung dengan situasi yang menegangkan saat ia menyaksikan video Gus Samsudin yang tampak berada di dalam mobil tahanan dan melambaikan tangan. Ekspresi wajahnya yang penuh haru dan tangisan yang mengalir dari matanya menciptakan suasana yang sangat mengharukan. Video ini menggambarkan kekuatan dukungan dan harapan dalam menghadapi tantangan hidup. Sampai nggak bisa jalan. Sampai nggak bisa jalan. Kemarin di terapi sama Pak Pur tuh hampir pingsan Pak Pur. Nahan sakitnya jalan di kerikil. Teng kerikil ini, teng ngajengi anu. Panas ngoten lho, Bu. Panas kesentuh anu waduh, bingung lapian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pegang kedua kakinya. Pas di jempolnya gitu. Ngeten iki keadaane. Sehat apa? Alhamdulillah, baru pulang dari makom. Anak-anak di sana lagi ngatamin Al-Qur'an. Beriku. Iya, Gua. di Dengan makam. makom Sunan Bungku, atasnya gua. Jadi baru pulang. Tapi berapa hari nih? Kalau 7 kali itu bisa sampai 2 bulan. 2 bulan. Mau sehari paling cuma dapat 2 jus. 1 jus setengah sehari. Kali hatam. Sekali hatam. 2 bulan. Dulu anak-anak pernah di sana pas saya di penjara. Pas, iya Mas Riki. Iya, Dedi juga di sana. Dedi juga di sana. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim Muhammadin nuridati wa sirri salasmai wa sifati wa Hakim pun di niki, dari mana? Kula bangil sing blas. Oh, Bangil. 4 kali bulan. Bangil. Kemarin saya dari Pasuruan. Pasir pundi? Ini putih apa Hamid? Oh ya Hamid Sarean. Ya, Oh nggih. Kula bangile. Bangilnya ya. Barakallah. Yang penting istiqomah nih sholawat. Karena sholawat itu membuat hati kita jadi senang. Kalau hatinya senang itu ya rezeki datang, karena rezeki itu hawanya senang. Jadi narik rezeki. Jangan mudah marah. Jangan gampang nesu. Lawang nesu niku nandakne ya belum ada ketenangan, belum ada kesenangan. Sikupuan itu. Intinya jangan mudah marah. Jangan mudah marah, sih tenang. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Udah buka? Ini kiai saya ini. Memang salah satu hal supaya kita sukses itu harus mau repot. Itu. Jadi kesuksesan yang kita dapatkan itu juga tidak terlepas dari ikhtiar yang kita lakukan. Karena tidak ada keberhasilan tanpa kerepotan, tanpa ikhtiar. Tidak harus mau repot bangun malam. Bahkan saya punya suatu makalah bahwa hal yang paling berat yang kita lakukan itu barokahnya semakin besar. Contoh,
kita berat untuk bangun malam, ya kita lakukan. Berat untuk sholat subuh, kita paling berat untuk tidak marah ketika istri marah. Itu hal yang kayak berat. Kita berat ketika kita dihina orang, kayak kita berat untuk sedekah karena kita nggak punya. Itu hal yang berat seperti itu, malah pahalanya, barokahnya itu besar. Itu memang besar. Jadi memang kita ketika suatu hal yang berat itu harus kita lakukan, harus kita lakukan. Yang paling berat itu biasanya barokahnya yang besar. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saat ini saya sedang gencar-gencarnya mengijazahkan sholawat an-nuridat, karena saya dapat perintah untuk membumikan sholawat gitu. Dan di akhir zaman seperti ini, yang bisa menyelamatkan kita itu gak ada yang lainnya kecuali sholat dan sholawat itu. Dan sholawat itu nanti mursyidnya langsung baginda Rasulullah SAW. Makanya akhir-akhir ini saya sangat gencar sekali mengijazahkan sholawat an-nuridat itu. Nah, sholawat itu diamalkan dalam keadaan yang tidak begitu khusyuk, masih ada kotoran, sombong, dan sebagainya, itu insya Allah tetap diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan amal-amal yang lainnya yang harus ikhlas, harus benar-benar khusyuk begitu. Kalau salawat itu enggak, bahkan dengan sedikit rasa sombong saja Allah masih menerima. Padahal sombong itu bisa dikatakan riya, itu sangat dibenci sama Allah. Jadi kalau salawat itu masih bisa diterima sama Allah. Itu keistimewaannya salawat itu. Pokoknya amalan yang paling mudah itu ya yang berhubungan dengan baginda Rasulullah. Itu amalan yang sangat mudah sekali untuk menjadi jalan torekoh kita, tirakat kita. Pokoknya apapun yang kita amalkan, yang kita kerjakan itu selagi ada sholawat mudah-mudah. Apapun itu, yang sulit ya jadi mudah, yang berat ya jadi ringan gitu. Itu yang saya amalkan. Ini lagi gencar-gencarnya ini, lagi gencar-gencarnya saya mengijazahkan amalan ini. Terutama ketika saya kemarin baru keluar dari Kawah Chandra di Muka itu, dari penjara itu memang ya saya dapat ijazah langsung untuk mengijazahkan sholawat an-nuridat itu. Semua urusan insya Allah dipermudah sama Allah dengan sholawat itu. Istiqomah, mampunya habis sholat 15 kali ya 15 kali, mampunya 41 kali ya 41 kali, mampu 200 ya 200. Kalau bisa sih hari dapat 1000 kali. Ini paling tidak habis sholat 15 kali. Insya Allah nanti ada kemudahan, bisa cepat bayar hutang, bisa cepat beli rumah, cepat beli mobil, cepat bangun rumah mewah, cepat bangun usaha. Itu cepat, karena saya berbicara seperti ini bukan kata siapa, tapi saya amalkan sendiri gitu, saya rasakan sendiri. Makanya banyak yang bilang, udah toh Gus, kan gitu, ada teman-teman yang dari yang sering beritahu, udahlah nggak usah, dengan itu sudah punya segalanya, sudah
ya sudah terkenal, sudah viral, udah nggak usah memberikan pengijazahan tentang kegoiban atau apa gitu. Saya sampaikan ya mungkin kalau yang lainnya mungkin saya bisa untuk nggak menunjukkan tentang goiban yang lain, tapi untuk pengijazahan sholawat ya tetap akan saya lakukan itu, karena ya saya sendiri sudah merasakan itu. Luar biasanya sholawat itu saya sudah merasakan sendiri, begitu sangat dahsyatnya. Jadi saya nggak akan berhenti untuk terus mengijazahkan sholawat itu. Kan banyak yang bilang udah nggak usah jadi orang biasa aja gitu, nggak usah usaha ya sudah punya gitu. Kenapa kok harus yang gaib-gaib gitu, nanti banyak musuhnya? Ya tidak apa-apa, memang ini perjuangan seperti itu. Pokoknya sholawat itu luar biasa lah. Sholawat itu luar biasa sekali diamalkan. Orang yang mengamalkan sholawat itu hidupnya pasti menyenangkan, karena nanti semuanya terasa senang gitu dengan sholawat itu. Yang penting istiqomah. Al-Fatihah. Ya. Namanya siapa? Wawan Wahyudi. Wawan Wahyudi. Saya kesini sama siapa? Di Yugo kali ini. Rombongan biasa ya. Al-Fatihah. Sudah berapa kali ke sini? 4. Sudah 4 Mulai kali. sing pertama depan itu. Sudah dari pondok yang lama. Nggih. Dari majelis zikir, Nggih. selawat Siri Aladuni itu. Niku mulai niku pertama, kedua, ketiga, 4 tak mungkin. Alhamdulillah. Pokoknya terus diistiqomahkan selawatnya, karena selawat itu membuat hati jadi senang. Nggak apa-apa, membuat hati jadi senang. Dan kalau orang mengamalkan selawat itu hatinya selalu senang. Dan orang kalau hatinya selalu senang itu mendatangkan rezeki. Rezeki termasuk ya cinta, kebahagiaan, ketentraman, termasuk juga ya ilmu, bahkan juga usaha, dan bahkan juga rumah tangga dan harta itu akan mengejar kita kalau hati kita senang itu. Karena yang paling disenangi oleh Allah itu adalah ketika hati kita itu senang. Saya punya anak Alfian ini, saya hanya ngasih makan sama tempat tinggal saja, hanya sekedarnya sajalah. Itu saja kalau Alfian ini senang, ya saya senang, karena hanya itu yang saya harapkan. Itu hanya ngasih makan yang enggak seberapa. Bagaimana Allah yang memberikan kita segalanya, mata, telinga, hidung dan sebagainya. Terus gini, saya yang cuma ngasih makan ini aja yang enggak seberapa aja, kalau orangnya gersulo atau orangnya itu enggak terima, itu saya kecewa. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan segalanya, terus kita itu sudah dikasih semuanya lah, terus kita itu gersulo gitu. Itu gimana dukonya atau marahnya Allah ke kita itu. Nah ini itu hati-hati seperti ini. Makanya salah satu sifatnya wali itu senang gitu. Jadi saya sangat bangga kalau ada orang yang kerja berat itu masih bisa tersenyum, hatinya masih senang, itu saya bangga itu. Kalau ada orang yang berjuang terus dia masih bisa bersyukur, itu luar biasa itu. Karena nggak semuanya bisa begitu. Kadang orang itu sudah badannya sehat, anak-anaknya sehat, itu masih mengeluh. Ada yang begitu. Kadang-kadang ada yang sakit aja masih bisa bersyukur, yang sehat mengeluh. Kadang orang yang tidak punya itu hatinya senang, ya karena bersyukur. Ada orang yang banyak harta tapi ya nggak bahagia, ada. Padahal dalam setiap segi kehidupan itu Allah pasti memberikan ujian. Memberikan ujian. Kadang kita anak-anak sehat, diri kita sehat,
usahanya masalah, kadang masalah usahanya jalan, istri baik, anak baik, mertua rewel. Ada satu sisi yang pasti kita itu akan diuji, tergantung kita saja, sabar enggak gitu, sholat enggak gitu, itu aja sih sebenarnya. Ini beli media apa ini? Ini singen tunggal sendiri. Oh, kunir putih sama kunir. Terus madu di kelas tunggal. Oh iya, alhamdulillah. Ini kenaikan Iya. Nggak tahu. Gula darahnya udah dicek. terakhir 1 tahun yang lalu 226. Iya, ini saya lihat ada gula darahnya soalnya. Ada gula darahnya. 226. Nggak boleh mangkelan yo. Makanan banget ini. Itu salah satu penyebabnya juga itu. Jadi harus benar-benar plong gitu. Harus benar-benar plong gitu. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Allah nggak berkehendak ya nggak mungkin bisa. Jadi semua hal yang terjadi itu kehendak Allah. Apapun itu diikhlaskan saja, nggak usah dijadikan beban. Karena kalau kita nggak ridho dengan itu ya berarti nggak ridho dengan Allah, itu nanti masalah. Yang penting hatinya selalu senang, plong saja apapun yang terjadi itu. Ada masalah, ya tambah barokah. Dihina orang tambah mulia. Istri malah tambah sabar. Tetangga rewel jadi penyemangat gitu. Nggak usah dijadiin beban. Al-Fatihah. Amar nanti ini dicampurkan sama cucian beras yang pertama, terus disiramkan di rumah ya. Kalian wudhu. Boleh bagus. Setiap keluar masuk rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya. Keluar masuk kan. Mau masuk, mau keluar rumah gitu. Dibaca. Al-Fatihah. Ya. Ini ku apa? Kalau andekan madunya niki dicampur dengan madu biasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dibacakan Al-Fatihah dulu 77 kali. 77. Campurkan sama madu. Biasa gitu, nggak apa-apa. Kemarin itu pertama konsumsi sampai 3 hari, habis itu Terasa. kakinya tambah sakit. Saya bilang ini sabar, siapa tahu ini transisi.
transisi dari pemakaian obat lama ke baru. Terus dipakai lagi, sakitnya mereda dikit-dikit, habis itu madunya habis. Mau saya orderin lagi, nggak usah, nanti kita ke sana soal ke atas asisten. Al-Fatihah. Sampai nggak bisa jalan. Kemarin di terapi sama Pak Pur tuh hampir pingsan Pak Pur, nahan sakitnya jalan di kerikil. Kerikil ini ngajengi panas ngoten lho, panas kesentuh waduh bingung lah ya. Makanya kalau bingung aduh ya apa ini. Ini kan setengah bulan nih. Balik. Al-Fatihah. Begini nggak video? Coba ngadep sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Pegang kedua kakinya. Pasti jempolnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabarin wa idza batastum. Badanas Allah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Allahumma shalli ala Allahumma al-Fatihah. Disiapkan dulu ya. Daun kelor di kepalanya dikecek dulu ya. Biarkan dulu 15 menit sampai setengah jam nanti. Lalu dikerucut nanti. Sepotong rambutnya diajani. Al-Fatihah. Iya kenal. Suruh makan sedikit-sedikit yang tadi dimandikan. Ya. Nanti diterapi lagi di pondok. Mengenai gangguannya secara non medis tapi tidak apa-apa. Yang penting nggak mangkel aja. Yang penting jangan gampang mangkel. Soalnya dia yang sering nganterin nasi ke pondok, Mbak. Jadi yang sering dilihat dengan orang yang sangat jadi penyakit di pondok itu melek. Kemarin sempat nasinya 20 kilo kan gara-gara dia bawa nasi ke pondok. Kita kan jualannya nasi ke pondok, putri pondok. Gak apa-apa. Nggak usah dipikir, nggak usah ditanya. Saya ingin menua bersamanya. Ya caranya hatinya harus senang. Kalau saya itu tirakatnya cuman itu sih sebenarnya. Kalau saya tirakat saya puasa ya nggak begitu kuat. Tirakat saya zikir ya cuman malah paling cuman habis sholat 200 kali paling. Zikir saya untuk sholawat ya nggak begitu kuat. Tirakat saya itu cuma satu, senang. Dan saya nggak ada, jangan sampai ada kebencian terhadap orang. Itu cuma satu, tirakat saya itu cuma satu, tidak membenci orang. Orang kok bisa
dibenci nggak benci, dicaci nggak marah, didolimin nggak balas dolimin, nggak ada perasaan mau balas dendam. Wah, itu jadi wali itu. Ya sebenarnya kuncinya cuma satu sih, la in sakartum la azidannakum, itu saja. Itu saja. Saya itu, orang menghina saya itu ya kehendaknya Allah. Kalau Allah nggak kehendak ya nggak bisa. Orang menghina saya itu ya kehendak Allah. Mungkin saya pernah menghina orang, atau saya memang Allah tuh pengen saya sabar. Terus apanya yang harus membuat kita kecewa? Saya di penjara aja saya nggak benci sama polisi. Orang yang bikin saya penjara pun wallahi nggak saya penjarakan. Mudah nggak? Mudah kok sebenarnya, kata siapa sulit? Mudah. Saya kalau mau sekarang aja bikin orang yang bikin saya di penjara dulu bisa. Itu buat apa? Saya itu pernah punya cerita ini ya, pernah punya cerita. Jadi waktu ayah saya dulu mondok itu, beliau itu dulu di Paron. Nah, ada salah satu, ya wajar lah, hampir semua di pondok pesantren itu ada masalah. Saya dulu di Rabasan ya gitu. Jadi banyak pemuda kampung itu yang nggak benci sama, yang nggak suka sama pondok, ganggu biasa. Saya di Lampung, tepatnya di Mesuji itu ya gitu, diganggu sama warga biasa. Ayah saya juga dulu gitu ceritanya, Pur. Jadi di pondok tempat ayah saya di Paron itu, kiainya itu ada warga yang nggak suka gitu, ada warga yang nggak suka. Jadi setiap bikin acara kayak gitu itu pasti di depan rumah itu bikin gedumrengan gitu loh, metal musik itu koras gitu. Jadi kalau pas acara-acara pengajian ngaji hikam itu sering diganggu lah, berisik suaranya. Itu berjalan terus-terusan, Pur, sampai sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, terus pokoknya tiap Selasa pagi itu waktu ngaji itu pasti metal musik koras itu. Sampai akhirnya sekitar 2 tahun itu, Pur, tiba-tiba suaranya itu nggak ada, suara musik itu nggak ada, kok jadi hening gitu. Terus akhirnya abah yainya itu tanya ke warga sekitar itu, kok depan rumah itu kok sepi gitu, nggak nyetel musik. Ternyata orangnya itu sakit, Pur. Itu ya didatengin loh di rumahnya itu, didatengin, dijenguk kayak gitu. Itu luar biasa kayak gitu. Kalau kita kayak gitu ya wis. Hati yang belum bisa melatih. Ya harus dipaksa. Kalau syukur pasti bisa. Kalau syukur pasti bisa. Kita jangan ingat-ingat sesuatu hal yang hilang, tapi kita ingat-ingat yang masih kita punya. Itu ya semuanya. Hilang sepeda ya nggak apa-apa, nggak hilang kaki atau tangannya kan gitu. Nggak punya sepeda masih bisa jalan, masih punya kaki, begitu enak nanti gitu. Orang itu kalau yang diingat-ingat itu yang sudah hilang itu nanti jadi kufur. Padahal yang masih tersisa masih banyak. Namanya 100 yang hilang cuma 1 gitu. Yang dipikir-pikir yang 1 itu, yang 99 nggak kelihatan. Akhirnya jadi nggak syukur. Saya punya teman di gunung itu, punya ayam itu 100.000, Pur, 100.000 ayam. Dia lagi di kandang ayam petelur itu loh, tiba-tiba hujan. Dia lupa kalau etrenya itu belum dibawa masuk 10 bentel, harganya paling cuman ya 1 jutaan lah, 1 bentel paling berapa, 100.000. Akhirnya keluari ke rumah udah melonyot semua uang etre itu loh, buat tempat telur itu loh. Akhirnya apa getune rame-ram, akhirnya getune rame-ram ya setruk. Jadi ayamnya yang 12.000 itu, ayamnya yang harga miliatan itu nggak kelihatan, yang kelihatan yang hilang itre itu deh. Yang itrenya yang hilang harga 100, paling cuma 1 juta itu loh. Nah orang itu sering begitu,
Orang itu sering begitu, yang dirasain, yang diinget-inget itu yang hilang. Jadi hanya karena hilang satu nikmat itu berjuta-juta nikmat yang lainnya nggak disyukuri. Wah, itu Allah benci itu orang sama begitu itu. Jangan sampai begitu itu. Ini saya keluar dari penjara ya tenang-tenang aja. Dengan tenang, kita yang setiap malam nangis liatin beneran. Sampai sing liwat kali dada-dadan ini ya. Sabar. Itu saya gendong orang itu. Sing pakai seragam anu nih sampai dada-dadan. Jenengan yang senang, kita yang nangis di rumah. Dada-dadan. Wong apa loh ya, sebenarnya kita ini ya 1 menit di dunia itu nanti di akhirat balasannya bisa 70 tahun loh. Jadi ketika kamu itu ikhlas dengan satu keadaan yang kita anggap sulit sebentar, itu nanti balasannya luar biasa. Saya pernah mendengarkan sebuah riwayat begini, nanti di akhirat itu ada 3 golongan. 1 golongan tanpa hisab, 2 golongan itu yang dihisab tapi dia itu lolos, dan yang ketiga itu nggak lolos, dibakar dulu. Tapi yang terpenting ada kalimat la ilaha illallah, suatu saat pasti bakal tetap masuk surga. Nah, golongan yang pertama yang tanpa hisab itu yang bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya itu kalau dia itu susah, dia itu tetap senang, tidak mengeluh. Yang kedua, kalau sakit itu nggak cepet-cepet cari obat, minimal 3 hari itu dia menikmati itu. Jadi 3 hari pertama itu penghilang dosa, nggak cepat-cepat minum obat. Kalau kita kan nggak, sak jam mumet kita ngambil bodrek, menghilang dosa. Ini yang penting ikhlas aja sudah. Memang kalau hatinya senang itu penyakitnya hilang itu. Ya tenang itu ya karena iman. Iman semua yang terjadi kehendak Allah. Orang mau menghina nggak apa-apa, itu aja. Kamu mau nggak suka sama saya nggak apa-apa, yang penting saya suka sama kamu gitu. Ya kamu yang bergerakkan Allah gitu. Itu bisa nanti. Ya. Juga memperbaiki sholat. Memang sholat, tapi semenjak jenengan menasihati seorang pasien di sini, sholatnya diperbaiki. Tinggalkan kerjaan itu jika mengganggu sholat. Yang dulunya kami selalu misalkan zuhur Mengakhirkan. zuhur ala dilungkas jam 1 ae mesisan mandi sholat, ala asar mesisan mari bungkusi sego. Semenjak jenengan bilang kayak gitu, kami berusaha Lebih awal. begitu mendengar adzan, walaupun nggak jamaah di masjid, segera bersiap-siap sholat. Itu alhamdulillah. Dan juga ngajak berusaha menerima ikhlas gitu loh, Mbak. Saya kan anak-anak masih kecil, saya mikir gini, lek bujuku gak sampai kalau hilang ya apa, saya sampai mikir gini, ya Allah, pas dia ngeluh gitu, dia sakit gitu, ya Allah, bisa nggak penyakitnya dia ke saya aja gitu loh, bisa nggak, jangan dia yang sakit, saya aja yang sakit gitu. Ngomong kayak gitu. Itu besarnya cinta seorang istri ya ke suami. Subhanallah. Ini Khadijahnya ini nyatanya gini ya. Udah malah pengen nangis. Aja nangis. Pengen nangis. Aku bingung kok permen. Enggak. Sampai kalau pingin kesini tuh, ayo Bi, tinggalin wis kerjaan ini, ayo ke Abampung, apa udah pulang, apa itu lagi anget-angetin, barat makanan itu lagi anget-angetin, doanya lagi pasti langsung diijabah. Abah baru keluar dari kawah Condro Dinoko. Sampai sekarang ini anak baru nyunatin anak kemarin, belum sembuh, saya ajak ke sini. Mana? 2 di luar nih, Bu. Belum Terus sembuh. ini coba mana? Saya ajak ke sini. Derek sembuh total. Demi Siapa namanya? Sini coba. Faris sama Ambilin duit
200 sini. Mau bawa itu uang nggak? Nggak duit lah. Wah ini mantap. Wow, ganteng sekali. Yang sunat yang mana? Kali. Dua-duanya baru sunat. Tereng sebut total nih. Subhanallah, barakallah. Salim dulu. Salim dulu. Oh, tenan. Salim. Salim, Siapa barakallah. tahun juga? Oh, sehat. Siapa namanya? Faris. Alhamdulillah, barakallah. Fatihah. Biar cepat sembuh. Tak kasih ya, mecu ya. Manis. Nanti diminum sama ini. Tangan bagus. Biar cepat sembuh sunatnya. Terima kasih. Tenan. Barakallah. Al-Fatihah. Saudara. Kadang-kadang di berapa 80% orang kena diabetes itu pasti hilang namanya. Makanya saya mandang anak-anak ini, ya Allah, anak-anakku masih kecil, kok si opo kalau nggak punya ayah kan kayak gitu. Al-Fatihah. Dijajan. Ini hadiah sunat, ya ta? Barakallah. Sehat. Barakallah. Ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Pegang biasa. Jangan dibelanjain, taruh di tas. Sehingga lagu acara ini acara apa? Sekarang masih ada. Pengembelengan kan yang terjatuh sampai sama kita itu tadi ya. Simpen. Kasih kakak. Sudah sekarang di luar. Sini, sini. Boleh diminum madunya biar cepat pulih. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita ingin tahu cintanya Allah ke kita itu, ya lihatlah orang tua kita. Itu Allah pun lebih daripada itu cintanya ke kita itu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Sampai saya suruh minta maaf ke orang tuanya, minta maaf sama ibu, siapa tahu sama punya salah, minta ridhonya ibu. Insya Allah panjang umur abinya. Banyak yang bilang katanya penyakit seperti ini seumur hidup, tapi alhamdulillah ya banyak yang sembuh juga. Sebenarnya ya, hampir semua orang punya penyakit seperti itu, tinggal kuat apa enggak gitu. Kalau pikirannya senang ya sebenarnya nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Kalau pikirannya senang itu ya jadi kuat nanti. Terus penting juga untuk kita itu menata hati kita itu biar nggak jadi masalah juga. Pokoknya kalau kita bingung menata hidup kita itu dimulai dari kita tata sholatnya. Terus kalau kita bingung dengan kehidupan kita, masalah kita, tinggal kita sebanyak saja sholawatnya, selesai itu. Selesai insyaallah. Kemarin tausiahnya jenengan itu pada pasien itu dah yang bikin mungkin saya harus menata diri saya dari sholat. Saya lakukan dengan diri saya sendiri karena saya paling sering nonton YouTube jenengan kan pulau. Maka tak bilangin. Terus nular ke sini. Saya disiplin, dia ikut-ikutan disiplin juga. Walaupun sholatnya sambil duduk kan berdiri tidak kuat. Tapi kita meriki tengok soalannya pun sangat kuat. Kemarin kuat sholat di musola. Heran saya malah. Biasa kita enggak kalau sholatnya.
Al-Fatihah. Ya. Nanti ditambahin salat duhanya. Salat duhanya. Insyaallah nanti mempermudah rezeki dan menghilangkan penyakit juga itu. Pokoknya yang penting diperbaiki salatnya. Nanti saya berharap juga ada puasa minimal ya, seminggu puasa 3 kali gitu, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Kesehatan ya bagus sekali puasa itu. Oke, kerja memang kuat, kerja kan saya ajak masak nih Bang Niki. Kerja kuat, tapi begitu langsung plak, nggak bisa ngapa-ngapain Bang. Itu yang membuat saya, ya Allah. Langsung lemes seketika, terus kaki ini tuh sakit, panas seperti dibakar. Insyaallah kalau hatinya nanti bisa senang gitu, penyakitnya juga hilang. Itu sudah ada banyak. Pokoknya semua yang terjadi itu kehendak Allah. Jadi ketuni, jangan disesali yang sudah terjadi. Ibu tidak usah khawatir. Semua yang terjadi itu kehendak Allah. Dengan sholawat itu bisa memperbaiki takdir Allah. Semuanya akan jadi lebih baik lagi, insyaallah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Memang itu sangat benar sekali. Insyaallah mulai dari jenengan tata sholatnya itu, hidup jenengan pun juga akan tertata. Karena kalau kita ini benar-benar pengen hidup kita itu tertata, ya kita harus manut dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar semuanya ditata sama Allah. Kayak mobil itu kan yang menciptakan tentu lebih tahu tentang apa yang dia ciptakan. Seperti rem, ban, kopling, semuanya kan harus digunakan sesuai dengan yang menciptakan. Kita nyetelnya kayak apa, kalau remnya nggak digunakan kan ya nabrak gitu. Terus manut mau sama yang menciptakan lah, pasti itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Begitu saja. Nggak ada yang nggak mungkin untuk Allah itu. Nggak ada yang nggak mungkin. Semua yang Allah berikan itu yang terbaik. Termasuk penyakit yang dengan cerita itu ya, itu yang terbaik. Kalau ikhlas nanti cepat terlepas kok. Cepat terlepas. Seperti ini kuncinya sampai hanya ikhlas. Kalau ikhlas hatinya senang ya, nanti akan cepat hilang dan pasti akan mampu bertahan. Insyaallah pasti yakin mampu akan bertahan. Urusi anak-anak dan sebagainya. Jangan dijadikan beban ya. Jangan jadikan beban. Alhamdulillah ya Allah, sakit saya lebih bisa mensyukuri nikmatnya sehat gitu. Ya nggak melakukan maksiat. Kadang-kadang kita itu kalau sehat malah melakukan maksiat atau sakit gitu. Kalau kita ikhlas itu jadi lebih dekat kepada Allah. Jangan malah marah-marah. Kadang ada orang sakit itu malah marah-marah, sudah salah jadi masalah. Iya, kebanyakan orang itu sudah salah dikasih teguran biar jadi benar, biar jadi hikmah, malah jadi masalah lagi. Banyak seperti itu. Contoh, kadang ada orang yang sakit karena minum minuman keras sampai matanya buta, itu malah marah-marah sama istrinya. Sekalian kamu ditinggalin sama istrimu,
Padahal itu karena kesalahanmu. Seperti itu juga istrinya ya jadi tambah sayang. Cuman karena tidak adanya iman, banyak yang seperti itu. Ada lagi yang datang ke sini punya anak satu-satunya, minta ini minta itu, sampai akhirnya orang tuanya bangkrut, usaha toko bangunannya bangkrut. Akhirnya apa? Nyalahin istrinya, kamu didik anak nggak bener loh. Ini nanti kalau kamu itu nggak segera bertaubat, nggak segera mendekat kepada Allah, kalau kamu nggak ikhlas, bukan cuma hartamu yang hilang, istrimu juga akan hilang. Padahal dengan bangkrutnya dia itu loh, anaknya jadi nggak bisa minta ini dan itu, terus akhirnya nanti bisa jadi anak yang baik. Kalau dia nggak bangkrut, nanti anaknya minta motor, saya mikirnya itu malah seolah-olah kayak muncul di pikiran saya itu, nanti anakmu minta motor terus balapan terus tabrakan mati. Loh, kamu dikasih bangkrut itu Allah karena sayang loh sama kamu, saya bilang kayak gitu. Ya orangnya nggak cerita, cuman saya marah-marah sendiri kayak orang gila gitu. Ini ada masalah, nanti malah hidupmu jadi serba salah. Kenapa? Kamu itu nggak mau bertobat itu loh, nggak bisa ngambil hikmahnya, kamu nggak ikhlas. Banyak yang seperti itu, Pak. Di penjara semuanya malah nusu-nusu arep bojone wabah didoli, yang ini pengen dang metu. Kalau belum waktunya keluar, Bu, kamu sampai akhirnya keluar dari penjara nggak punya apa-apa, ditinggalin sama istrinya. Loh, kalau saya enggak, saya tenang-tenang aja, saya santai-santai aja wis di rumah, yang penting sampean tenang sama anak-anak gitu. Tidak masalah, saya nggak kehilangan apa-apa. Semua mobil ya masih utuh, tanah ya satu, nggak ada yang kelong. Ya begitu kadang-kadang orang itu. Jalan sudah salah dikasih teguran, bukannya memperbaiki jalannya. Oh, ini tadi aku jalan jatuh karena jalannya jurang, hutan, sungai dilewati, makanya kamu terjatuh. Ya kalau terjatuh itu harusnya terus cari jalan yang benar, yang lurus. Kalau nggak kayak gitu ya hidupmu berantakan. Sudah dikasih teguran, bukannya lebih mendekat kepada Allah. Nah, ini pentingnya tali Allah tuh seperti itu. Dan masalah malah dijadiin permasalahan, nggak begitu. Nah, jenengan itu sakit gini nggak apa-apa, ini tirakatnya jenengan, nanti anaknya jadi soleh. Loh, tirakatnya orang itu beda-beda, belum tentu sama. Kadang tirakatnya ada istrinya yang rewel, kadang tirakatnya ada mertuanya yang bawel, ada tirakatnya yang tetangganya itu selalu maiduan, ngeloan, ada tirakatnya orang itu yang di pekerjaan. Ada orang itu tirakatnya beda-beda, Allah ngasih tirakat itu. Yang penting kita itu disuruh sabar, begitu. Tirakatnya itu beda-beda, itu tirakat yang jenengan. Orang itu punya tirakat masing-masing. Yang penting sabar sama sholat itu saja. Oh, kiai itu malah tirakatnya banyak sekali. Pasti ada tirakatnya, ada ujiannya di situ. Tinggal lulus apa enggak itu. Nggih. Jangan dijadikan beban. Wis sakit alhamdulillah. Kalau sampai nikah nanti cepat lepas nanti. Itu. Jangan dikira orang kayak saya itu nggak ada ujian. Oh, banyak, semakin besar itu ujiannya itu. Kalau kita sabar itu ya enak-enak aja. Ya innal ma'al usri yusra itu. Ganggu tetangga sakit hati, apalagi apa ya seperti itu. Saya mikir gitu, Bang. Kita kan ituin zaman ya, tahu sama orang itu diiri gitu, dihina, disindir, itu sakit hati. Saya mikir sampai sebadin digituin aja sakit hati, apalagi apa ya. Ya ada yang nyuruh saya ngelaporin orang yang bikin TikTok itu. Ya buat apa? Buat saya, buat apa? Klarifikasi aja, Pak. Mewakili netizen. Klarifikasi. Nggih, saya itu klarifikasi mawon, Pak. Saya sampai bertengkar sama teman-teman, Mbak, sama saudara sendiri saya itu. Waktu sampean masuk nih. Sampai bertengkar habis-habisan. Ya nggak apa-apa kalau saya
bilang di kepolisian gini gitu kan nanti malah Gus Baron masuk penjara nanti. Kalau masuk penjara, saya cuman dapatnya ya balas dendam aja. Dia nggak jadi baik sama saya. Tapi tahu saya nggak masukin dia di penjara kan, dia jadi wah ternyata Abah Gus Samsudin nggak dendam, jadi baik. Nggak tahu baik beneran apa di luar. Ya Allah. Saya itu malah sebenarnya ya pengen ngasih hadiah sama orang-orang yang menghina saya itu. Ya kita nggak boleh merasa diri kita itu didolimi, karena itu nanti ya jadi masalah, itu jadi penyakit. Bukan merasa didolimi, harusnya merasa kita itu diberikan barokah. Sebenarnya saya pengen ngasih hadiah sama pesulap merah, sama orang-orang kayak gitu. Ya karena apa? Karena ya orang yang dihina, dicaci, difitnah itu nanti pahalanya dia untuk kita, dosanya kita untuk dia. Ya kasih hadiah Al-Fatihah gitu. Nanti mulutnya semakin pedas, bikin kita yang berkah. Yang jelas kita melakukan semuanya itu kan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk yang lainnya. Kalau semuanya kan Allah sudah enak, mudah nanti. Mudah, inna ma'al usri yusra, itu semuanya dipermudah sama Allah. Nanti bawa tanah dari pondok ya. Bawa tanah pondok. Sama itu Bang, tanahnya saya punya rumah di Bali, mau jual tanahnya, bisa pakai itu Bang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dijual berapa? Yang tanah di Bali itu katanya ibu suruh jual 350. Al-Fatihah. Yang penting usaha di rumah dikembangkan lagi, lebih dikembangkan lagi. Ya, kalau lagi masak, di berasnya itu ambil baca ya Latif itu. Tiap keluar rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali, masuk rumah begitu. Insya Allah nanti berkembang usahanya, insya Allah kembang lagi. Walaupun di gang sempit ya Pak. Tidak sempit. Nggak apa-apa. Sempitnya sempit. Kalau bisa nggak hanya melayani satu tempat, bisa banyak tempat, terus ya bisa dipromosikan. Orang jualan itu ibadah kalau menurut saya. Jangan bosan-bosan promosi di TikTok, di apa gitu. Nanti orang bisa pesan lewat Gojek, lewat apa gitu. Insyaallah barokah. Nah, saya senang kalau ada orang yang bangun usaha sendiri itu, walaupun dia karyawan gaji besar itu saya nggak begitu suka, karena disuruh-suruh sama orang. Nanti waktu sholat disuruh-suruh, belum lagi ngelayanin suami, pengen sama anak-anak. Bikin usaha sendiri itu enak gitu. Kembangkan usahanya, dikembangkan. Yang penting ya pertama ya kita buat sebaik mungkin, seistimewa mungkin produk kita. Memasak ya seenak mungkin, dijaga kualitasnya gitu, dijaga. Ingin buka warung, tapi saya bilang sama suami, Mas saya ingin buka warung. Iya buka warung, tapi saya belum serak kalau belum Abah. Saya belum serak kalau belum Abah. Buka lah, buka. Yang penting kualitasnya itu bikin yang baik gitu. Setiap mau keluar masuk, mau buka usahanya, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, selesai itu sudah. Yang penting hatinya selalu senang. Kalau saya orang usaha itu selalu senang.
Kalau ada masalah istighfar saja, pasrahkan sama Allah. Ingat semua yang terjadi kehendak Allah, gitu aja. Kalau kita nggak ridho ya berarti nggak ridho sama Allah berikan. Kalau kita bisa senang, itu kita bisa menyenangkan. Apalagi orang usaha. Gitu nih. Al-Fatihah. Makanya ini ya anak-anakku itu, makanya aku itu tiap sore seneng nganterin buah ke Dedi, saya gotong air sendiri untuk wudhu. Itu kenapa ya? Karena saya ingin dapat barokah dari orang yang baca Al-Quran, begitu. Dari siapapun itu, bukan berarti kalau sampai nanti jadi guru terus ngerasa kita yang memberikan barokah, nggak begitu. Kadang kita memuliakan Al-Quran itu bisa dari yang senang membaca, yang belajar, yang mengamalkan, begitu. Itu bahkan ada orang yang memusuhi saya itu ya tetap saya hormati, saya cium tangan, saya ikut ngaji itu karena saya hormati ilmunya, gitu. Kalau toh sifatnya nggak baik ya itu urusan dia, gitu. Ya, gitu. Al-Fatihah. Ini yang saya pengen minta diawasi, benar-benar diawasi ini. Mas Eko ini tolong benar-benar diawasi. Mulai dari pendidikannya gitu, puasanya gitu. Saya kecewa ya. Biar bisa lebih baik lagi lah. Jadi kalau nggak kebangetan ya nggak ngomong gitu. Udah kebangetan itu ya belajar yang sering tenang. Oke, nanti di pondok aja nggak apa-apa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratis Sultan Al-Syamsul Qadir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh wa Syakulain ya Kutuba Rabbani ya Wasasomadani ya Muhabbasubani ya Muhidi Abba Muhammad Sayyidina Sa'abdul Qadir Jalani agisni wa amidani fi qadil hajati wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat. Ya Allah ya Allah ya Rabbi, hamba meminta hibatnya barokahnya Tuhan Sa'abdul Qadir. Minta ya Allah hilangkan semua penyakitnya ya Allah, mudahkanlah dalam mencari rezeki ya Allah, jadikanlah keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya Allah, keturunan beliau soleh dan soleh. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Kembali saya katakan, amalan di akhir zaman itu yang benar-benar bisa menjaga kita itu nggak ada yang lainnya kecuali sholawat. Maka usahakan sehabis sholat itu baca sholawat, baca Al-Quran, itu jangan ditinggalkan. Ajak teman-temannya habis sholat duhur baca Al-Quran di musola, pakai mic nggak apa-apa. Ada lagi yang di depan ruang konsultasi itu, di depan itu baca Al-Quran sering-sering gitu. Kamu tak tahu pahalanya, barokahnya, fadilahnya orang baca Al-Quran itu. Ya, ajak teman-temannya gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i. Siapa namanya? Al-Fatihah. Ibu bapaknya? Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sehat nggih? Maaf doa sehat. Barokah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kakak. Santai aja. Ini 1 hari Sekali aja enggak apa-apa. Sekali. Mau tidur gitu boleh. kajian itu. Maju. Nggih, monggo. Maju dikit maju. Tak gedein. Alhamdulillah. Mbak, salamnya Umi ya, katanya kangen. Waalaikumsalam. Tadi ngobrol banyak. Ngobrol. Salamin balik. I love you too. Sama.